Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Anita dari Banjaraya akan berbagi. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan juga proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam itu terdapat dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga kerangka belajar dimensi profil lulusan. Oud Arayan berada di Parung Bogor. Kita sudah terbiasa dengan komunitas belajar, tetapi di saat dihadapkan dengan gambar tentang pembelajaran mendalam yang biru itu, di situ ada dimensi profil lulusan, ada kerangka kerja, ada pengalaman belajar, dan juga ada prinsip pembelajaran. Kita bingung nih gitu, kira-kira goalnya seperti apa, implementasinya seperti apa gitu. Maka dari sesuatu hal yang baru kita sikapi, kita butuh belajar untuk yang lebih mendalam. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025, alhamdulillah 3 indikator itu baik, yaitu proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini baik, kemitraan dengan orang tua baik, kemudian pembelajaran yang membangun fondasi anak juga baik. Dari 3 indikator itu semuanya baik, hanya saja pada indikator ada yang naik dan juga ada yang turun. Yang turun inilah yang perlu kita benahi. Dan disambungkan dengan konsep pembelajaran mendalam, sangat baik sekali untuk mendesain kurikulum kita yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dan untuk memenuhi pengetahuan pendidik tentang konsep pembelajaran mendalam, maka kita butuh peningkatan komunitas belajar kita, yaitu dengan inquiry kolaborasi, inquiry kolaboratif yang kita singkat yaitu Hakiku, Hari Kamis Inquiry Kolaboratif. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan. Yang pertama adalah kebutuhan guru memahami pembelajaran mendalam yang membangun kemampuan fondasi anak usia dini dan pemanfaatan digital. Yang kedua, perlu adanya alur atau strategi komunitas belajar yang menyusun kurikulum, terutama perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam yang konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, bisa jadi referensi lembaga lain untuk melakukan komunitas belajar dengan alur inquiry kolaboratif dan pemanfaatan digital di sekolah masing-masing. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai kepala satuan yang bertanggung jawab dalam merancang pengembangan Hakiku dan juga pengelolaan presentasi interaktif PAUD, Canva EA, Pipacia, pemanfaatan digitalisasi sekolah dan dengan penggunaan IEP. Setelah melakukan refleksi dan evaluasi hasil rapot pendidikan beserta tersosialisasinya tentang pembelajaran mendalam, maka ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana cara guru memahami pembelajaran mendalam sesuai dengan dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan juga kerangka pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana melakukan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang menjadi petunjuk arah penentu prioritas pengembangan satuan pendidikan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Bagaimana terbangunnya inquiry kolaboratif dalam Hakiku, bagaimana menyusun kurikulum yang terencana, terlaksana, dan terevaluasi, refleksi, dan berkelanjutan, dan bagaimana peningkatan digitalisasi dalam pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah saya selaku kepala satuan PAUD, guru, orang tua, dan juga para kepala sekolah, dan juga gugus PKG. Aksi yang pertama kami lakukan adalah membuat Hakiku, Hari Kamis Inquiry Kolaboratif Kurikulumku. Dalam inquiry kolaboratif itu terdapat 4 alur. Yang pertama adalah assess, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang dalam implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Yang kedua adalah desain, merancang strategi program untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah implement, yaitu menerapkan strategi yang telah dirancang dan juga praktik nyata di sekolah. Yang keempat adalah mention, reflect, dan action, yaitu mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Tahapan pertama yaitu assess, mengidentifikasi. Kita harus menganalisis apa peluang, kekuatan, aspirasi, dan juga result yang akan kita tuju. Langkah kedua, kami mendesain kegiatan komunitas belajar dengan Hakiku. Langkah ketiga adalah implementasi inquiry kolaboratif yang terdiri dari Hakiku. Yang pertama adalah perencanaan di awal bulan, kemudian pelaksanaan RPP yang mencakup pada pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah
evaluasi yang dilaksanakan di akhir bulan. Langkah keempat adalah measure, reflect, dan check, yaitu mengukur dampak dengan membuat format MONEF, kemudian merefleksikan yang dilakukan bersama menyeluruh dan terbuka, kemudian pelajaran dari proses yang dicatat disusun sebagai rekomendasi ke depan, dan keputusan perubahan dibuat dan diputuskan secara bersama dengan komitmen yang kuat berpeluang dalam aksi nyata, kemudian didokumentasikan dan didefinisikan dalam praktek. Dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam, terdapat pemanfaatan digital. Kami menyusun presentasi interaktif yang digunakan Canva IA sebagai pembelajaran yang berisi senam anak-anak Indonesia hebat, kemudian konten-konten yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang menggunakan IEP. Ini adalah contoh media pembelajaran digital yang merupakan presentasi interaktif Canva IA yang disusun oleh guru-guru kami. Sumber daya dan aplikasi yang digunakan dalam praktik baik ini adalah Canva for Education, akun belajar, aplikasi Scan, Canva EA, laptop dan Chromebook, dan juga IEP. Ini sangat memudahkan kami dalam mendesain kegiatan belajar dan bermain anak. Perencanaan pembelajaran didesain sesuai pembelajaran mendalam yang kita implementasikan. Kita amati, catat, dan refleksi, serta evaluasi sebagai pembelajaran yang berkelanjutan. Kami berdua PJ presentasi konten pembelajaran sebagai media pembelajaran digital dalam pemanfaatan IFP. Dengan adanya Hakiku atau Hari Kamis Inku ini sangat memudahkan kami dalam membuat media pembelajaran digital sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran kami. Anak sangat antusias dalam bermain dan belajar menggunakan IFP dengan media pembelajaran yang sudah. Saya sebagai Ketua Komite PAUD Arayan, alhamdulillah di awal tahun dan setiap bulannya merancang bersama pembelajaran dan kegiatan belajar dan bermain bersama guru, orang tua, dan kepala sekolah. Orang tua menjadi mitra, fasilitator belajar baik di sekolah maupun di rumah. Orang tua semangat berkolaborasi, anak bahagia. Kami berbagi praktik baik di gugus, PKG, maupun di komunitas belajar kami, dan juga di beberapa TK di Kabupaten Bogor. Umpan balik, refleksi, dan hasil para peserta, alhamdulillah mereka sangat puas dan dapat inspirasi atas praktik baik ini dan siap mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Semoga praktik baik saya pada hari ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.